Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Bu Nurul akan mengajari pembuatan pola dasar badan wanita skala 1:4. Langkah yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah siapkan 2 lembar kertas kosong, 2 halaman kosong di buku pola kalian, bagian kiri dan kanan dua-duanya dalam keadaan kosong, tidak ada gambar atau tulisan. Kemudian lembar yang sebelah kiri kalian gunakan untuk membuat keterangan dan ukuran. Saya ulang lagi, lembar bagian kiri digunakan untuk mencatat keterangan dan ukuran. Caranya sama seperti pada pembuatan pola dasar rok. Jadi silakan kalian membuat garis di tepi kiri ini 5 cm. Kalian buat garis dulu, kemudian kalian catat keterangan dan ukuran yang ada di materi yang sudah Bu Nurul sampaikan. Sedangkan untuk lembar yang sebelah kanan kalian gunakan untuk pembuatan pola dasar wanitanya. Kalau untuk kalian yang buku polanya menggunakan buku custom made yang bergaris dan yang polos, yang bergaris digunakan untuk mencatat keterangan dan ukuran, yang polos digunakan untuk pembuatan pola dasar wanita seperti ini. Baik, sekarang yang kita bahas adalah untuk pembuatan pola dasar wanitanya. Kalian tulis judulnya di atas besar-besar seperti ini, pembuatan pola dasar wanita skala 1:4 atau 1/4. Selanjutnya seperti biasa kalian buat garis memanjang di tepi kiri, garis tepi di tepi kiri dan tepi kanan masing-masing 5 cm dari garis tepinya, seperti yang Bu Nur buat sekarang. Nah, seperti ini garis tepi kiri dan kanan silakan kalian buat. Kemudian ini bisa dihubungkan. Oke, seperti ini. Judul turun 5 baris, kemudian buat garis tepi kiri dan kanan masuk dari tepi 5 cm, kemudian hubungkan garis mendatar seperti ini. Selanjutnya, garis yang paling atas ini kalian tulis dengan huruf J2. Garis J. Dari garis J ini kalian turun 2 cm, kalian turunkan 2 cm, kemudian kalian buat lagi titik turun 2 cm. Nah, jadi ada 2 titik. Turun pertama 2 cm, turun kedua 2 cm. Kita hubungkan ke garis sebelah kiri.
Kita hubungkan lagi ke garis sebelah kiri. Nah, dari bawahnya tulisan J ini, titik yang pertama namanya J1. Oke, baik. Kemudian kalian buat dari J ke J1 tadi 2 cm, kemudian kalian buat turun ke titik F, itu adalah panjang punggung. Panjang punggungnya adalah 31. Dari J1 ke F itu 37. Ini adalah titik F. Saya ulang, dari J1 ke F adalah panjang punggung. Panjang punggungnya adalah 37. Dari titik F kita tarik garis ke sebelah kiri. Garisnya masih tetap garis putus-putus. Nah, seperti ini. Selanjutnya dari garis F naik ke G5 ke G itu adalah panjang sisi. Panjang sisi sama dengan 16, berarti kita naikkan 16 cm. Kita naikkan 16 cm. Nah, F ke G adalah garis panjang sisi. Ini kita tulis dulu titik G. Selanjutnya kita hubungkan lagi. Kemudian kita akan membuat garis panjang lebar punggung. Lebar punggung garis H. Garis H dari titik J1 ini turun ke bawah 9 sampai 11 cm. Ini Bun Nurul cari tengah-tengahnya, tengah-tengahnya 10 cm. Jadi J1 ke H 10 cm. Ingat dari J1 ini ya, bukan dari titik bawah ini, tapi dari J1 ke H 10 cm. Nah, berikutnya kita tarik juga garis ke samping kiri, tapi ini garisnya tidak sampai ke garis kiri ini, tapi kita ukur dari garis H ini ke kiri, panjangnya adalah setengah lebar punggung. Lebar punggungnya 14, jadi ini kita buat 14 lebar punggungnya 34, setengahnya jadi 17, jadi ini kita ketikkan 17 cm. Kita buat hurufnya dulu. Ini titik G, titik H. Sedangkan yang sebelah kirinya ini namanya H1. Baik. Selanjutnya kita akan membuat garis leher dan garis bahu. Garis leher dari J ke J2 itu sebenarnya ada rumusnya, tapi kita buat ukuran standarnya aja. Ukuran standarnya itu antara 6 sampai 9 cm. Untuk lingkar badan 86 kita bisa membuat garisnya dari J ke J2
7 cm. Nah, ini 7 cm. Ini adalah titik J2. Selanjutnya dari J2 ke J1 kita bentuk menggunakan penggaris siku. Penggaris siku yang kita ambil adalah bentuk yang lengkungnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garis bahu dari garisnya J ini, lurusnya JJ2 ini turun 4 cm. Jadi ini turun 4 cm dengan lebar bahu 12 cm. Nah, seperti ini. Ini kita tandai titik J3. Baik, selanjutnya kita membuat garis badan. Garis badan ada rumusnya. Untuk badan belakang rumusnya 1/4 lingkar badan dikurangi 1. Lingkar badannya 86 dibagi 4 sama dengan 21,5 dikurangi 1 sama dengan 20,5. Ini adalah titik G1. Kemudian silakan dihubungkan dari J3, H1, G1 menggunakan penggaris siku. Kita gunakan bagian penggaris yang lengkungnya. Maaf, bentuknya kurang bagus. Kemudian selanjutnya untuk garis pinggang juga ada rumusnya 1/4 lingkar pinggang untuk pola belakang dikurangi 1 ditambah kupnat. Kupnat kita buat 2 cm saja. Lingkar badannya 68 dibagi 4 sama dengan 17 dikurangi 1 sama dengan 16 ditambah 2 sama dengan 18. Nah, ini namanya titik F3.
Selanjutnya, gabungkan antara G1 ke F3 menggunakan penggaris panggul tapi arahnya yang cekung. Cekung berarti melengkungnya itu ke bagian dalam. Seperti ini. Selanjutnya, untuk pembuatan kupnat, kalian ukur dari F ke F1, rumusnya 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 68, berarti 1/10-nya 6,8. Selanjutnya, lebar kupnatnya 2 cm. Nah, seperti ini. Kita buat hurufnya dulu. F1, letaknya di sini. F2 berada di sampingnya. Selanjutnya, sama seperti rok, kalian cari garis tengahnya terlebih dahulu. Nah, dari garis tengah ini silakan naikkan garis lurus ke atas. Seperti ini. Kemudian tinggi dari kupnat adalah dari garis badan ini turun 4 cm. Turun 4 cm. Selanjutnya kalian buat menggunakan penggaris panggul membentuk garis cembung. Jadi bentuknya sedikit cembung. Nah, seperti ini bentuknya. Untuk garis yang putus-putus mulai dari F ke F3, ini garisnya bisa kita ganti menggunakan bukan garis putus-putus lagi, tapi menggunakan garis lurus. Untuk pola bagian belakang sudah jadi, kita lanjutkan ke pola bagian depannya. Pola bagian depan tetap sejajar dengan pola belakang, tapi perhatikan kalau tadi mulainya J ada di yang garis paling atas ini,
Kalau untuk pola yang depan, kita mulainya dari titik J1. Jadi lurusnya garis J1 ini adalah titik awal pembuatan pola belakang. Untuk garis yang lurusnya J1 ini namanya titik A2. Maaf, garis A. Garisnya bukan A2 tapi garis A. Nah, kemudian dari A ke A2 sama dengan J ke J2, berarti 7 cm. Kita ukur 7 cm. Ini namanya titik A2. Dari A ke A2 7 cm, kemudian A ke A1 ada di bawah sini sama dengan A ke A2 ditambah 1,5, berarti A ke A1 sama dengan 8,5. Ini adalah titik A1. Kemudian sama, silakan dihubungkan titik A2 ke titik A1. Menggunakan penggaris lengkung, penggaris siku yang kita ambil yang lengkungnya, kalian bentuk seperti ini. Selanjutnya sama, untuk membuat garis bahunya dari titik A2 ini turun 4 cm. Ini masih turun 2, berarti kita turunkan lagi, kita buat garis bantu lagi, kita turunkan 4 cm. Panjangnya berapa? Kalian kira-kira saja dulu, karena nanti kalau terlalu panjang bisa kalian hapus. Selanjutnya kita buat garis kemiringan dari A2 ke titik yang 4 cm ini, hasilnya harus 12 cm. Maaf, garisnya bukan garis putus-putus tapi garis lurus. (12 cm).
Kemudian dari ini adalah garis A3. Kemudian A1 ke E itu 3 sampai 5 cm. Ini 3 sampai 5 cm, saya buat 3 cm saja. Ini adalah titik E ke E1 adalah lebar muka. Lebar mukanya adalah 32, setengahnya 32 adalah 16 cm. Berarti ini diukur 16 cm. Nah, garisnya adalah kemudian kita tulis dulu. Ini adalah garis E. Yang sebelah sini adalah garis E1. Selanjutnya untuk membuat garis lingkar badannya, garis yang sejajar dengan G yang sebelah kiri ditulis garis D. D ke D1 ke sebelah kanan, rumusnya 1/4 lingkar badan ditambah 1. Lingkar badannya 86 dibagi 4 sama dengan 21,5 ditambah 1 sama dengan 22,5. Nah, ini adalah garis D1. Kemudian garisnya ini untuk membuat garis kerung lengan depan, caranya sama. Buat kalau kalian bisa menggunakan penggaris siku, kalian ambil bagian yang lengkungnya. Maaf, garisnya harus garis lurus, saya hapus dulu.
Nah, lengkung seperti ini. Kemudian dari garis F, kalau ditarik garis ke kiri itu namanya titik C. Kemudian untuk menentukan titik B ini, dari A1 ke B adalah panjang muka. Panjang mukanya 32, berarti dari A1 ke B sama dengan 32. Selanjutnya dari B ke B3, dari B ke B3 adalah ukurannya 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Lingkar pinggangnya 68, 1/10-nya 6,8 ditambah 1 sama dengan 7,8. Hasilnya 7,8. Kemudian dari garis B3 ini kita hubungkan ke garis C ini, sama dengan kita pakai rumusnya B ke B4, 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 2. 68 dibagi 4 sama dengan 17 ditambah 1, 18 ditambah 2 sama dengan 20. 20 dikurangi angka ini tadi, 20 dikurangi 7,8 sama dengan 12,2. Berarti dari titik B3 ini, saya tulis B3 dulu biar tidak bingung. Dari, saya ulang, B ke B3 sama dengan 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Hasilnya 7,8. Sedangkan B, dari B ke B3 menuju ke B4, rumusnya 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 2 untuk kupnat. Hasilnya 20 dikurangi 7,8 sama dengan 12,2. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa menghubungkan garis dari D1 ke garis B4 ini menggunakan penggaris panggul. Arahnya sama, arahnya adalah cekung, sehingga garisnya, lengkungnya ada di dalam. Seperti ini. Ini adalah garis B4. Dan yang terakhir adalah pembuatan garis kupnat. Pembuatan garis kupnat itu karena tadi lebarnya 2 cm, jadi B3 ke B2 2 cm. Kemudian kita cari garis tengahnya. Kita cari garis tengahnya. Kemudian kita tarik garis ke atas sampai ke titik D. Sampai ke titik D ini.
Kemudian sama, kita turunkan 4 cm. Selanjutnya kalian buat garisnya menggunakan penggaris panggul, bentuknya cekung. Cembung. Mohon maaf untuk program Richpiece ini memang karena programnya gratis, tidak berbayar, sehingga programnya gampang sekali atau loadingnya itu lama seperti ini, sehingga proses pembuatan polanya tidak jadi terlalu lama prosesnya. Nah, demikian pembuatan pola dasar badan wanita baik depan atau belakang. Mohon maaf sekali lagi karena pembuatan polanya sedikit terhambat karena loadingnya terlalu lama. Kalian bisa mengulang-ulang lagi prosesnya, kalian putar berulang kali sehingga nanti kalian akan paham untuk pembuatan pola dasar ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.